Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan yang pertama Syofil Jundil Faiz, yang kedua Siti Khairotunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Siti Syofir Bajakan, donor darah non-muslim, dan mengobati bayi menggunakan tali pusar. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu hukum Siti Syofir Bajakan. Di negara berkembang seperti Indonesia, pengawasan pemerintah terhadap beredarnya syofir bajakan seakan dibiarkan saja. Tidak ada tindak tegas terhadap mereka yang melakukan pembajakan atau pihak-pihak yang ikut menjual produk bajakan. Hal ini tentu berbeda dengan negara tetangga kita, Singapura. Pengawasan dari pemerintah di sana sangat ketat terhadap beredarnya syofir bajakan. Di sini terlihat peran pemerintah sangat besar dalam meningkatkan perilaku anti pembajakan. Diketahui bahwa masalah penggandaan ini muncul setelah era industri, di mana sebuah produk atau karya ini bisa dicetak dan diproduksi dalam jumlah besar, seperti kepingan CD yang memuat film atau musik, atau penggandaan isi buku tanpa seizin pemegang hak cipta. Dalam hukum fikih memandang masalah peredaran bajakan dari Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah menjelaskan, hak karya tulis dan karya-karya kreatif dilindungi secara syara. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat ini, kejahatan plagiasi terhadap hak intelektual dan hak merek dagang yang terregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik merupakan tindakan yang diharamkan syara. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan. Pada kasus ini, terdapat praktik penelantaraan terhadap hak orang lain dan praktik memakan harta orang lain secara batil. Pihak pemilik software dalam hal ini adalah pihak yang paling berhak atas software ciptaannya. Tanpa izin dari pemilik software, maka tidak diperbolehkan mempergunakan serta memanfaatkan barang milik orang lain. Dalam alasan kondisi darurat di penggunaan software tidak berlisensi ini tidak dibenarkan. Dengan demikian, penggunaan CD software tak berlisensi adalah merupakan maslahat yang ditolak, yaitu maslahat yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara, dan ada petunjuk syara yang menolaknya. Prinsip umum dalam hukum Islam bahwa setiap tindakan hukum haruslah sesuai tujuannya dengan syariah. Meskipun terdapat asas bahwa segala sesuatu hal diperbolehkan, namun kebolehan itu dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Khairotunisa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Faiz, yakni hukum donor darah non-muslim. Dalam ilmu usul fikih pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasitoh. Maka dalam kajian ibadah, darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak. Akan tetapi, apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah dibolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan, melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, "Waman ahyaha fakana ma ahyan nasa jami'a." Artinya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Mentransfusikan darah dengan non-muslim diperbolehkan. Hukum fikih terkait dengan praktek atau amal bukan dengan zat. Sedekah kepada orang kafir diperbolehkan. Berbuat kebajikan kepada orang kafir juga disyariatkan. Nabi Muhammad SAW berkata, pada setiap yang memiliki nyawa dan hati terdapat ganjaran pahala.
dalam hal berbuat kebajikan. Oleh karena itu, boleh saja hukumnya donor darah kepada orang kafir, terlebih lagi jika ada hubungan kerabat seperti terhadap orang tua, mahramnya, dan yang lainnya. Dengan demikian, hukum-hukum syariat selalu terkait dengan af'al, bukan dengan zat. Penerima sumbangan darah tidak disyariatkan harus sama dengan donor darahnya mengenai agama atau kepercayaan, suku bangsa, dan sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan oleh Islam. Sebab dapat menyelamatkan jiwa manusia sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hukum mengobati bayi menggunakan tali pusar. Tali pusar yang merupakan bagian dari ari-ari atau tembuni ataupun plasenta adalah termasuk bagian dari tubuh. Tali pusar bayi yang terlepas dengan sendirinya maupun yang sengaja dipotong hukumnya suci, sebagaimana hukum sucinya bangkai atau mayat manusia. Adapun pemanfaatan tali pusar sebagai obat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun serta pemanfaatan lainnya semisal jimat, hiasan, kenang-kenangan, makanan. Menurut ulama Syafi'iyah hukumnya haram, maka sebaiknya segera dikubur. Hal ini karena prinsip penghormatan kepada karomah insaniyah atau kemuliaan manusia. Kecuali dalam kondisi darurat seperti tiadanya obat yang manjur selainnya. Itu pun harus dengan petunjuk atau resep pihak yang berkompeten, semisal dokter atau tabib yang muslim, adil dan terpercaya. Seperti halnya dalam Kitabul Fiqh Al-Madhabil Arba'ah, yang artinya ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam salah satu riwayat mereka serta ulama Hanabilah berpendapat wajib meminum arak untuk menghindari kematian pada saat tersedak makanan atau dalam Jawa keloloten, dan boleh berobat dengannya apabila tidak ditemukan obat selainnya bagi orang yang sakit, dengan syarat ada resep dokter yang muslim, adil dan terpercaya berdasarkan ucapannya atau pengetahuannya tentang pengobatan tersebut, seperti berobat dengan barang najis semisal daging, bangkai, atau air kencing. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.